wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan segenap rekan-rekan panitia dan peserta lomba pidato pada hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik raga, jiwa, langit dan bumi, yang senantiasa ada, yang telah memberikan keringanan hidup, kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat-umatnya dari jalan yang telah budaya di jalan jahiliyah menuju jalan kedamaian hidup, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya berpidato mengenai peran milenial, peran pemuda-pemudi dalam mengisi kemerdekaan di abad 20 ini. Tidak terasa sudah tahun 2021 yang dimana Indonesia telah melepaskan diri dari yang namanya kolonialisme, imperialisme dari abad ke-15 yang diawali dari datangnya bangsa Portugis di Selat Malaka dan disusul oleh kedatangan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Humboldt pada tahun 1596. Remaja adalah tonggak kehidupan baru yang dimana kita sebagai pelajar mempunyai kewajiban besar, tanggung jawab besar untuk melanjutkan apa yang ada di negara ini. Ada prinsip salah yang mengatakan, biarlah para pemuda berfoya-foya, biarlah para pemuda menikmati hidup, dan para pejuang, para pendahulu yang selalu tersakiti. Anehnya, pemikiran itu masih ada, masih menyeruak di benak-benak kita. Bayangkan saja, 3,5 tahun kita dijajah oleh Belanda. Itu tidak bukan waktu yang singkat. 3,5 tahun, apa yang kita dapatkan? Betul, pendidikan, ekonomi, sosial budaya tidak ada pada zaman itu. Mereka dibelenggu, mereka dipaksa mencari dan menggali apa yang mereka tidak tahu. Ambil saja contoh pemerintahan Herman William Dendels, sang pelopor kekejaman pada masa penjajahan. 1000 kilometer jalan dari Anyar Panarukan menjadi saksi bisu kekejaman Herman William Dendels. Siapa yang membangun? Rakyat-rakyat Indonesia yang bangun. Karena kegiatan itu menjadikan citra Herman William Dendels itu turun dari yang sebelumnya dikenal sebagai pejabat tinggi, sebagai pemegang kuku semboyan revolusi Perancis, kini dikenal sebagai seorang yang kejam dan seorang yang diktator. Para remaja sekarang apabila tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan gawai, itu serasa selalu bersifat gunung. Memang benar, manusia harus dikekang, harus didorong untuk bisa lebih maju. Tetapi salahnya, para remaja sekarang menggunakan gawai ini dengan cara yang tidak sepantasnya, tidak relevan dengan usia mereka. Kita ambil saja contoh, pada bulan September lalu di sekolah SMA Negeri 1 Alas ini terjadi penipuan virtual melalui via telepon yang mengatasnamakan oknum guru menelpon seluruh siswa, sebagian siswa-siswi dengan meminta pulsa. Sangat-sangat miris. Maka dari itu, peran kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia adalah berpendirian teguh, berpikir positif, dan bisa membedakan yang mana yang buruk dan yang benar untuk bangsa ini. Karena kita adalah generasi selanjutnya. Kita jangan membebankan kepada orang dewasa, membebankan kepada orang-orang tua untuk berjuang lagi. Tinggal kita, para pelajar. Kita ini semua sekolah. You will not be building change time and return to repeat what is lacking in yourself. It all depends on attitude and accepting in living your life.
bisa merubah dan mengulang apa yang akan kurang dari dirimu. Tinggal cara kau menyikapi hal yang sekarang dan untuk masa depanmu. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi, ingat, jangan membebankan kepada orang lain. Perbaiki diri kita untuk lebih maju lagi. Ya, karena sejatinya kita sebagai pemuda adalah sebuah tonggak kehidupan yang cemerlang sebenarnya untuk negara ini. Karena kita saja salah menanggapi, salah menyikapi seluruh yang diberikan oleh para pendahulu dan orang-orang tua kita. Mungkin hanya segitu saja pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa sama-sama berkumpul pada kegiatan kali ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa berhijrah dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Malik Bulaga Kusuma, membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda dan Indonesia. Pemuda, apa itu pemuda? Apakah pemuda adalah sekelompok manusia yang berusia antara 16 sampai 25 tahun? Apakah pemuda adalah sekelompok manusia yang senang melakukan hal yang tidak berguna? Ataukah pemuda adalah sekelompok manusia yang mempunyai genus Homo sapiens? Sebelum kita lebih banyak membahas tentang topik ini, marilah kita mengenal apa itu pemuda. Pemuda adalah pejuang-pejuang hebat. Pemuda adalah orang yang punya visi yang kuat. Pemuda adalah revolusi. Pemuda adalah kita. Kawan-kawan, saat ini Indonesia, negara tercinta kita, tengah dalam status berkembang. Artinya, kita adalah negara yang menjadi sasaran dari negara-negara adidaya untuk menjadi sapi perahan, untuk menjadi santapan, untuk menjadi negara jarahan. Kita hanya dimanfaatkan, kita hanya menjadi hal yang tidak berguna, kita dianggap sampah. Apa yang kita dapatkan? Kita hanya dapatkan sisa. Kita hanya dapatkan hal-hal yang selalu tidak mereka inginkan. Mereka datang dengan ego untuk memuaskan hawa nafsu, hasrat akan kekayaan, kemudian pergi meninggalkan kita di tengah kesengsaraan. Mungkin banyak yang menyalahkan tentang hal ini. Lebih baik kita berikan sedikit contoh. Misalnya, Newman. Siapa penduduk Sumbawa yang tidak mengenal Newman? Di Newman, rata-rata pegawai ahli atau orang yang mendapatkan bayaran tinggi adalah orang yang mempunyai sertifikasi katanya. Tapi sayangnya, para rakyat Indonesia yang berpenduduk di Sumbawa, walaupun sudah mendapatkan sertifikasi ahli, sangat sulit untuk masuk ke sana. Saya bertanya-tanya, apakah
apakah ini sebagai suatu kebijakan atau hanya ironi antar negara, di mana kita tidak bisa mendapatkan kebijakan di dalam negeri kita sendiri. Di Newmont rata-rata didominasi oleh orang-orang yang berada atau berasal dari luar negeri. Artinya kita hanya menjadi kulit, kita hanya menjadi bahu di negeri kita sendiri. Ironis. Mungkinkah kita pernah berpikir apa yang difikirkan oleh Ibu Pertiwi saat ini? Apakah dia menangis ataukah dia menangis, menahan sakit yang didapatkan oleh keadaan dan kondisi? Bangkitlah pemuda, ayo kita bangun kembali bangsa ini. Tunjukkan bahwa kita memang macam Asia, tunjukkan bahwa kita memanglah mafia Asia. Tapi sayangnya kata mafia Asia, macan Asia hanya menjadi dongeng belaka. Kenapa? Berdasarkan survei dari EPEC, salah satu survei pendidikan ternama, kita berada di peringkat ke-73 dari 75 negara yang ada di survei tersebut. Artinya kita berada di urutan ketiga terakhir dari 75 negara. Tidak sampai di sini, berdasarkan salah satu ahli yang melakukan survei di Jakarta dan penelitian selama beberapa lama, kita tertinggal sebanyak 150 tahun dari negara-negara lain. 150 tahun bukanlah waktu yang singkat, kawan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melakukan perubahan. Seperti kata saya di awal, marilah kita sama-sama membangunkan macan Asia. Maka sama-sama kita menyelesaikan permasalahan dari vandalisme, hedonisme, maupun banyak hal-hal lainnya. Marilah sama-sama kita berkontribusi di dalam politik dan ekonomi maupun pendidikan di dalam negeri. Soekarno pernah berkata, berikanlah saya 100 orang tua, maka saya akan mencabut Semeru dari akar. Tapi berikanlah saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Soekarno juga pernah berkata, revolusi belum selesai. Kita pemuda tugasnya melanjutkan revolusi yang dilakukan oleh pendahulu kita. Sebagai penutup, tak bosan-bosannya saya sampaikan, sebagai pemuda kita harus bisa berkarya dan berkontribusi untuk negara. Jikalau ada sikap merah, janganlah disimpan di dalam benih. Jikalau ada kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri, yang saya banggakan pula peserta lomba pidato yang saya banggakan dan yang serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati hari lomba pidato antar kelas. Salawat serta salam
Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum saya melanjutkan isi pidato saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Islami dari kelas 10 IPS 4 akan menyampaikan pidato yang berjudul Pemuda Unggul Indonesia Maju. Dalam dunia ini kita telah dilahirkan dari seorang ibu. Telah begitu banyak pemuda-pemudi yang lahir di dunia ini, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sama-sama memiliki hati, pikiran, jiwa, tangan, kepala, kaki, dan semuanya sama-sama kita memilikinya. Hadirin sekalian yang terhormat, pemuda, apa itu pemuda dan bagaimana pemuda di Indonesia? Pemuda adalah elemen yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Pemuda membawa pengaruh yang sangat besar dan memberikan harapan yang luar biasa demi kemajuan suatu bangsa dan negara. Tanpa adanya pemuda dan pemudi di Indonesia, mungkin Indonesia tak mampu merdeka dan kehidupan di Indonesia akan hampa tanpa adanya seorang pemuda-pemudi di Indonesia. Hadirin sekalian yang terhormat, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, dan perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya setelah Indonesia merdeka tahun 1945 akan banyak muncul berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita sendiri. Ibaratnya kita dijajah di bangsa kita sendiri. Hadirin sekalian yang terhormat, masalah yang paling utama dalam diri kita adalah masalah dalam diri seorang pemuda dan pemudi Indonesia. Tuhan berkata lain. Tak selamanya Tuhan menciptakan pemuda-pemudi Indonesia itu sama, memiliki kecerdasan yang sama, sifat yang sama, dan lain sebagainya. Tak bisa dipungkiri, faktor lingkungan dan orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya tak membimbing dan tak mendidik anak-anak yang akan menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dan cerdas untuk Indonesia maju. Hadirin sekalian yang terhormat, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harusnya mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mampu mengisi kemerdekaan Indonesia dengan tetap memiliki tekad yang kuat, rajin belajar, dan jangan pernah untuk bermalas-malasan. Masalah kita adalah masalah pemuda-pemudi Indonesia. Banyak di antara pemuda-pemudi sekarang yang mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Narkoba, seks bebas, apa semua itu? Jangan sampai kita melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat merusak, merugikan Indonesia, tetapi kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Insinyur Soekarno pernah mengatakan juga, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi saja, tapi 1 pemuda bisa mengubah dunia. Dari pernyataan Insinyur Soekarno, bahwasanya pemuda-pemudi di Indonesia ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dan membawa Indonesia jauh lebih baik ke depannya dibandingkan hari-hari dan tahun-tahun sebelumnya. Janganlah kita mengikuti tikus-tikus yang merugikan 270 juta rakyat di Indonesia yang sekarang tinggal di penjara yang mewah. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus memiliki karakter, memiliki integritas demi kemajuan suatu bangsa dan negara, khususnya di Indonesia. Lansia, orang tua, orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua dibanding kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia akan menggantikan posisi mereka, dan kita sebagai pemuda harus membawa pengaruh yang besar
dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itulah, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, jadilah pemuda-pemudi yang unggul, yang bermutu, yang bermoral dan berakhlak demi Indonesia maju. Hadirin sekalian yang terhormat, mungkin ini pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puja-puji syukur saya panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan dan memberikan kita semua kebaikan, kerahmatan, dan kesejahteraan, sehingga kita dapat hadir dalam momen yang luar biasa, yaitu forum penyampaian pidato peran pemuda dalam kemerdekaan NKRI. Bahwa judul pidato yang saya sampaikan ini berjudul Pemuda Bisa. 76 tahun kita sudah merdeka. Darah para pejuang dahulu telah berjuang manis. Dan manisnya pemuda mereka adalah kemerdekaan. Kita bisa bayangkan, seandainya kita masih terbelenggu oleh penjajah, hidup dalam keterbatasan dan Belanda, Jepang, Spanyol, dan Inggris. Tentu kita tidak tersenyum, berekspresi, dan berkarya secara bebas. Sungguh kita harus bersyukur dan berterima jasa pada para pahlawan kita yang rela mengorbankan semua antara nyawa demi berkibarnya bendera merah putih dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai NKRI. Hadirin yang saya banggakan, tongkat komando telah beralih dari para pejuang kemerdekaan kepada kita, generasi penerus. Kita, anak muda, harus melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan yang telah terjalani selama 76 tahun ini merupakan anugerah dan rahmat yang luar biasa bagi kita anak-anak muda. Mengisi kemerdekaan saat ini bukan dilakukan dengan cara-cara yang destruktif, seperti mencuri, membunuh, menipu, melakukan kekerasan, tawuran, atau bahkan narkoba. Saya prihatin bagaimana saat ini pelaku tindak kejahatan narkoba adalah anak-anak muda. KPI 2020. Saya juga sangat sedih. Lebih dari 90% pelaku tindak kejahatan narkoba juga anak-anak muda yang merentang usia 15 sampai 45 tahun. BN 2020. Bahkan yang membuat saya miris adalah aksi tawuran dan kekerasan seksual anak juga anak-anak muda yang mencapai 1.000 lebih per tahun. Investigasi Kompas 12/11/2020. Dan pelakunya adalah anak-anak muda usia produktif. Hadirin yang saya banggakan, tentu bukan dengan cara itu kita sebagai anak muda mengisi kemerdekaan. Jika para pohon-pohon itu masih hidup, Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Hasanuddin, Ahmad Sution, dan lainnya menyaksikan anak-anak muda yang asik dengan tindak kejahatan dan akalan murka, tentu beliau menangis bersungguh biru menyaksikan terburuknya acara anak-anak muda ini mengisi kemerdekaan. Kita, pemuda, wajib mengisi kemerdekaan dengan cara-cara beradab. Pertama, menciptakan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Seorang Zohri mampu mengharumkan Indonesia dengan berlari. Seorang Yulianto mengharumkan Indonesia dengan angkat besi. Prestasi pelajar kita meraih medali emas dan perak di ajang Olimpiade Matematika, Sains, dan Astronomi. Yang kedua adalah bertindak prososial, seperti menolong orang jalan lupa, membuat kita mampu untuk memudahkan anak-anak sekolah dalam melewati penyeberangan dengan baik. Sikap prososial wajib kita kembangkan sebagai wujud rasa kepedulian anak-anak muda kepada sesama. Dan yang terakhir adalah
Hadirin yang saya banggakan, Kolonel Sanders di usia 65 tahun baru menemukan resep yang berkenan hingga ke wilayah kita. Albert Einstein menemukan teori relativitas dengan rumus mc kuadrat di usia 60 tahun. Bahkan, seorang Alexander Graham Bell menemukan inovasi komunikasi yang pada akhirnya berevolusi menjadi smartphone pada usia 50 tahun. Orang-orang hebat tersebut mampu berkarya di usia lanjut. Kemudian, bagaimana dengan kita anak-anak muda ini? Apa kita akan kalah dengan orang-orang tua tersebut? Kita anak muda sudah pasti bisa. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan kreasi dan inovasi yang bermanfaat bagi umat. Kita pemuda pasti bisa. Dan tunjukkan pada tahun kita bahwa kita mampu mengisinya dan lanjutkan perjuangan mereka dengan masa depan anak-anak muda. Kita pasti mereka bangga pada kita. Pemuda bisa. Sekian dan atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara lomba, serta rekan-rekan peserta yang saya banggakan. Pertama-tama dan tak pernah habis-habisnya kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita maturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Daripada saya tidak disayang, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rista Dwi Asliani dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda Baper. Bukan baper yang artinya bawa perasaan, tetapi baper yang saya maksud di sini adalah bawa perubahan. Di kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun ini, kita perlu yang namanya perubahan, terutama bagi pemuda dan pemudinya. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pemuda. Benar? Benar. Menurut ahli sejarawan Taufik Abdullah, pemuda adalah generasi baru dalam komunitas masyarakat yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Garis bawahi, membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang namanya perubahan pasti terikat erat dengan yang namanya pemuda, tak bisa dipisahkan. Karena setiap langkah yang diambil oleh pemuda membawa perubahan. Karena pemuda adalah mereka yang memiliki idealisme tinggi, semangat yang bergelora, serta kekuatan yang begitu masif karena mereka merupakan tonggak peradaban bangsa maupun dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang mampu beradaptasi, maka mereka akan jalan terus. Mereka akan terus melakukan perkembangan dan perubahan. Sebaliknya, mereka yang tak mampu beradaptasi, maka mereka
akan diam di tempat. Mereka bahkan mundur ke belakang. Ketika manusia berhenti melakukan perkembangan, tentunya perkembangan ke arah yang lebih baik, maka mereka akan tertinggal. Sunatullah dalam agama kita pun mengatakan demikian. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kita perlu yang namanya progres, kita perlu yang namanya perubahan, kita perlu yang namanya mempersiapkan masa depan kita. Jika kita tidak mempersiapkan apapun untuk menjadi pemimpin di masa depan, untuk mengambil tanggung jawab dan amanah, dan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita termasuk orang-orang yang pengecut, bahkan pecundang di masa depan. Apakah teman-teman ingin seperti itu? Tidak. Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kita perlu merubah hal-hal. Maka pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita ubah dan dari mana kita memulai? Pertama, yang perlu kita ubah terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Kita perlu mengubah mindset kita. Kita perlu mengubah kebiasaan kita. Sama halnya seperti peribahasa yang sering kita dengar, shake yourself, shake your future. Ubah dirimu, ubah masa depanmu. Ubahlah dari hal-hal yang sederhana, ubahlah dari kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Contohnya, kalau yang tadinya kita masih bangun kesiangan, maka sekarang mari bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita masih malas, maka sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita masih lalai, maka sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka melakukan kesalahan, maka sekarang kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita masih bermain-main, sekarang marilah kita lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita masih sembarangan dalam pergaulan, maka sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal, tetapi tidak ada action, hanya sampai di ucapan, tapi tidak diaplikasikan ke tindakan. Hanya berbicara dan memiliki niat, tetapi tidak bergerak. Itu sama saja kita menerima sindiran dan ejekan dari Albert Einstein yang bunyinya, insanity is going to same thing over and over again, but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Apakah itu mungkin? Tentu tidak. Maka mulailah berprogres, mulailah berubah dari hal-hal yang sederhana tadi, sehingga kita dapat membuat perubahan di masa depan. Yang kedua adalah ubah lingkunganmu, perbaiki pergaulanmu. Karena seperti yang sering kita dengar, lingkungan berperan sangat besar dalam suatu perubahan dan perkembangan individu maupun kelompok. Saya di sini tidak meminta kalian untuk memilih-milih teman, tetapi saya menginginkan kalian lebih selektif lagi dalam pertemanan dan pergaulan kalian. Karena teman dan lingkungan kita adalah cerminan kita sendiri. Carilah pertemanan, carilah lingkungan yang mampu mendorong dan menyongsong kamu ke hal yang lebih baik, dan mampu membuat kamu sebagai pemuda yang memiliki aura positif dan mampu mengajak orang-orang di sekitarmu untuk merubah ke hal-hal yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah berhenti menunda-nunda pekerjaan.
keputusan menunda untuk mengeksekusi dan ide gagasan kita dan lain-lain sebagainya. Awalnya mungkin karena alasan saya lagi capek sekarang, mood saya lagi gak bagus sekarang, deadline-nya masih lama. Namun tanpa kita sadari, ini malah membuat kita menjadi terbiasa akan kebiasaan menunda-nunda ini, sehingga kita malah kesusahan untuk kembali merubahnya, sehingga pada akhirnya banyak hal yang terjadi dan mengganggu pekerjaan kita. Kita menjadi tidak tenang dalam melakukan hal-hal itu karena masih banyak tugas yang belum kita selesaikan. Oleh karena itu, lebih baiknya kita mengingat salah satu ucapan masyhur yang bunyinya, "Don't put off until tomorrow what you can do today. Just do it, because sometimes later, someone never." Jangan menunda-nunda melakukan sesuatu apa yang bisa kamu kerjakan pada hari ini, karena terkadang kata nanti itu tidak pernah terjadi sama sekali. Ungkapan ini memang terdengar klise, sering sekali kita dengar. Tetapi insya Allah, jika kita benar-benar melakukannya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan, baik itu tugas sekolah, baik itu tugas rumah, ataupun tugas kantor, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan diri, maka tentu saja ada perubahan besar dalam kehidupan kita ataupun dalam pencapaian kita. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita telah mampu mengubah 3 hal yang telah saya jelaskan tadi, insya Allah kita dapat menjadi pemuda yang bangkit, pemuda yang membawa perubahan. Karena bangsa kita ini, bangsa tercinta ini ada di tangan kita, tergantung kepada kita para pemuda-pemudinya. Entah itu 10 tahun ke depan, entah itu 20 tahun ke depan, ataupun 30 tahun ke depan. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri dengan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi hal yang positif. Isilah kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif dan jadilah pemuda yang berguna bagi negara maupun bangsa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Hari panas sawah membelah, hutan riba tempatnya si rusak. Maafkan saya kalau saya salah, namanya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu berkumpul pada lomba pidato pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda
yang berbahagia. Mendengar perihal generasi Z bukan lagi hal yang asing bagi telinga kita untuk dengar. Generasi Z adalah generasi pemuda yang memiliki kontribusi untuk kondisi Indonesia sekarang, esok, dan ke depannya. Banyak pemuda-pemudi yang menganggap mereka paling terbaik, paling jauh, tapi nyatanya mereka mengalami kemunduran dari segi perilaku dan pendidikan. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Itulah kutipan dari Insinyur Soekarno yang mengatakan dengan lantang betapa besarnya pengaruh para pemuda dalam kontribusi Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kontribusi Generasi Z sebagai estafet perjuangan di dalam era baru. Hadirin yang berbahagia, tidak dapat dipungkiri dalam era sekarang ini, transisi menuju normal kembali dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentu hal ini adalah hal yang sangat menantang bagi diri kita. Bagaimana tidak, kita dihadapkan dengan situasi yang baru. Betul atau betul kita mengalami kesulitan? Betul atau tidak? Tentu tidak bisa dipungkiri kita beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru. Dan banyak kenyataannya para pemuda mengalami kemunduran. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal berasal dari dalam diri pemuda tersebut. Banyak pemuda yang lebih memilih foya-foya, scroll segala aplikasi 24 jam tanpa memikirkan hal-hal yang berguna. Sungguh miris. Lalu faktor eksternalnya yang di lingkungan sekitar yang mempengaruhi bagaimana kehidupan mereka. Lalu, teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam era yang baik ini, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Siapa musuh kita sekarang? Musuh kita adalah kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan segala kejahatan. Lalu, apakah kita harus berdiam diri melihat bagaimana perpecahan di mana-mana
selanjutnya. Akhir kata dalam pidato saya, mari kita bersinergi, merangkul satu sama lain menuju Indonesia maju dan gemilang. Sekarang estafet perjuangan bangsa ada di tangan para pemuda. Bawalah estafet ini menuju ke cahaya perubahan. Akhir kata, jika kita ingin maju lebih cepat, majulah sendirian. Tapi jika kita ingin maju lebih jauh, maka majulah bersama. Optimis kita bisa. Sekian dari saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.